Minasa, sekarang saya sedang berada di dalam gedung gereja tua Galilea di Watumea. Gedung gereja ini terbuat dari kayu dan menurut catatan dari jemaat ini bahwa gedung gereja Galilea Watumea sudah berdiri sejak tahun 1872. Tapi sebenarnya gereja ini menjadi penanda kehadiran kekristenan di Minahasa, terutama di desa Watumea ini. Dan disebutkan bahwa pada tahun 1832 dan hingga tahun 1838 sudah ada berapa keluarga Kristen di Watumea, yaitu keluarga Telis Elkana Supit Lego dan kemudian keluarga Amran Lego. Sebelum berdiri gedung gereja Watumea ini, tahun 1837 berdiri sebuah bangsal di halaman keluarga Lego di seberang jalan sebelah timur gedung gereja yang sekarang ini, atas saran dari Yakob Matilan Supit yang adalah mantan kepala walak Tondano Tolimambot. Yakob Matilan Supit sudah menjadi Kristen sebelum datangnya Riedel. Lalu Riedel kenal dengan keluarga Telis Elkana Supit, dan yang kemudian membaptis keluarga Telis Elkana Supit pada tanggal 25 Mei 1838. Setelah keluarga Telis Elkana Supit dibaptis, maka makin banyaklah penduduk desa Watumea yang beragama Kristen. Dan pada tahun 1841, tinggal beberapa keluarga yang belum dibaptis. Pada tahun 1845, J.F. Riedel datang ke Watumea dan membaptis sisa keluarga yang belum dibaptis. Dan dengan demikian, sudah ada 100% penduduk desa Watumea yang dibaptis menjadi Kristen. Riedel berkhotbah dalam bahasa Melayu dicampur dengan sebagian bahasa Tondano yang menimbulkan keheranan orang-orang Watumea. Di samping merasa lucu dengan ucapan-ucapannya yang agak asing bagi telinga orang Watumea karena masih ada aksen orang Jerman. Sejak itu juga, desa Watumea dijadikan basis penginjilan terhadap desa-desa tetangganya, yaitu Telap, Eris, Tandengan, Ranomerut, Toliang Oki, Moumbi, dan lain-lain. Oleh karena itu, jemaat Watumea dikatakan sebagai anak emasnya para sendling di Tondano. Maka sejak tahun itu, Haroker menjabat sebagai guru jemaat di Watumea dalam arti menjadi pendeta pelayan jemaat Watumea. Atas saran pendeta Haroker, maka kepala desa Onesimus Supit dan juga mantan hukum tua Telis Elkana Supit dan juga guru jemaat Martin Lego agar masyarakat atau jemaat Watumea segera mendirikan gedung gereja. Maka pada tahun 1868 dimulailah kegiatan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, antara lain menebang pohon-pohon di kayu di hutan di lereng pegunungan Lembean sebelah barat. Batang-batang kayu yang sebesar ditarik oleh kuda-kuda dan dibantu oleh rakyat. Hingga kini masih terwarisi cerita bahwa yang melakukan pengerjaan itu menarik kayu yang ditebang di hutan bukan hanya laki-laki tapi juga para perempuan di desa Watumea. Jadi itu bahan-bahan ini dari hutan sekitar ini. Kayu-kayu entero kan ini, sedangkan DPDP apa di atas itu kalau kok boleh menaik, ada tuh suka menaik di tangga situ, udah paling ada kayu-kayu besar dalam. Lonceng, itu masuk lonceng itu ya? Iya. Lonceng situ yang tua. Lonceng baru masih naik 3 tangga ke atas, orang tua dulu. Orang lekat tuh cuma dengar turun temurun ceritakan dengan orang-orang tua perempuan lagi, jadi bande, baku tulung dan itu laki-laki. Pada tahun 1850, J.F. Riedel digantikan oleh Sendling Hendrik Willem Noy yang kemudian menikah dengan anak dari pendeta Riedel yang bernama Adeltheis S. Riedel pada awal tahun 1853. Pada tahun tersebut terjadilah wabah penyakit di Minahasa, yaitu campak dan disentri yang menelan korban penduduk Minahasa sejumlah 12.820 orang meninggal, di antaranya pendeta atau Sendling Willem Noy yang meninggal pada akhir tahun 1853. 5 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 24 Maret 1858, Nyonya Noy menikah dengan pendeta Haroker. Tanggal 28 Maret 1862, Nyonya Roker meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki. Namun anak itu meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 1862.
Pembangunan gedung gereja Watumea dilakukan oleh anggota jemaat Watumea sendiri dengan para tukangnya yang terkenal pada waktu itu. Disebutkan nama-nama mereka antara lain Hermanus Repi, anak dari Dick Repi, yang sama-sama tukang kayu. Kemudian ada pula tukang besi yang bernama George Padelaki. Paku dan engselnya mereka buat sendiri dari besi dengan menggunakan alat-alat sederhana. Pada pertengahan tahun 1872, di zaman hukum tuah Manuel Padelaki, gedung gereja itu sudah selesai dibangun, walaupun kondisinya masih sangat sederhana. Atap terbuat dari daun rumbia, lantai masih dari tanah yang dipadatkan atau dikeraskan, penerangan menggunakan lampu botol dengan bahan bakar minyak tanah, dan tempat duduk dari bangku kayu. Apabila tidak mencukupi, maka meminjam kursi atau bangku dari anggota terdekat. Gedung gereja tersebut kemudian ditabiskan oleh pendeta Haroker pada hari Minggu kedua bulan Desember 1872 yang jatuh pada tanggal 8 Desember 1872. Acara itu dihadiri oleh para misionaris yang ada di Minahasa, antara lain J.G. Swartz, N. Grafland, N.P.H. Wilken, V.H. Lineman, dan J.N. Wiersma. Tahun-tahun berikutnya secara bertahap, pendeta Haroker melengkapi peralatan yang diperlukan yang dipesannya dari Eropa, yaitu kaca-kaca berwarna, lampu-lampu gantung, lonceng gereja, kursi rotan, dan lain sebagainya. Oleh karena nilai sejarahnya, maka pada tahun 1983, atas informasi dari salah seorang anggota jemaat Watumea yang mengerti tentang kebudayaan dan kepurbakalaan, maka diberikanlah informasi mengenai gereja tua Watumea kepada kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian datanglah satu tim peneliti ke desa Eris dan Watumea. Berdasarkan penelitian itu, maka dinyatakan bahwa gedung gereja Watumea merupakan bangunan gereja tertua di Minahasa atau Sulawesi Utara. Pada bulan Februari tahun itu juga diadakan perbaikan dengan tidak mengubah bentuk aslinya, dengan biaya sebesar 21.750.000 yang selesai setelah 6 bulan kemudian. Maka pada tanggal 14 Oktober 1983, gedung gereja Gemim Watumea diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan kepada kantor wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Utara untuk dibina dan dipelihara seterusnya. Penyerahan dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan Profesor Dr. Haryati Subadio atas nama Mendikbud Republik Indonesia. Pejabat setempat yang hadir dalam acara tersebut ialah Haji Purukan D.A., mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Andes Bartel Aden, Ketua BPS Gemim, Profesor Dr. W.A. Ruru, Sekwilda Tingkat 2 Kabupaten Minahasa, Dr. Andes S.H. Sarundayang, mewakili Bupati Minahasa, dan pejabat-pejabat yang mewakili Pangdam 13 Merdeka, Kapolda Sulteng, serta para pejabat sipil dan militer lainnya. Selain gedung gereja tua yang hampir seluruh bangunannya terbuat dari kayu, di dalamnya terdapat juga benda-benda bersejarah lainnya, yaitu kursi rotan buatan Austria tahun 1895, lonceng gereja buatan Eropa tahun 1912, alat-alat baptisan dan perjamuan kudus dari logam produksi tahun 1912, kaca-kaca berwarna atau bermosaik buatan Eropa tahun 1924, tempat lampu kuningan buatan Eropa tahun 1924, dan mimbar yang dibuat bersama dengan pembangunan gedung gereja tersebut. Inilah gedung gereja Gemim Watumea yang menjadi saksi sejarah kehadiran kekristenan di Minahasa dan juga menjadi saksi sejarah bagaimana orang-orang Minahasa, terutama di Watumea, menjadi Kristen dan kemudian memberi nilai isi terhadap kekristenan di Minahasa yang khas. Sehingga gedung gereja ini kebanyakan terbuat dari kayu dan disebutkan diambil dari hutan yang ada di sekitar Watumea ini dan inisiatif dari orang-orang Kristen Watumea di masa 1870-an. Demikian saya Denny Pirontoan. Salam.